Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu diberi nikmat, yakni nikmat kesehatan. Kedua kalinya salawat beriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya kami dari kelompok 14. Di sini kami mendapatkan materi tentang evaluasi proyek. Saya Latifah Tunisa sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Kemudian ada rekan saya Maulidia Ghairinma sebagai pemateri kedua dan Ramadan Al-Dikri sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama tentang pengertian evaluasi proyek. Evaluasi proyek juga dikenal sebagai studi kelayakan proyek atau kelayakan bisnis pada proyek bisnis, dan merupakan pengkajian suatu usulan proyek apakah dapat dilaksanakan atau tidak dengan berdasarkan berbagai aspek kajian. Selanjutnya yaitu manfaat atau benefit dan biaya atau cost, yaitu manfaat proyek diklarifikasikan dalam satu, manfaat langsung, yang kedua manfaat tidak langsung, dan yang ketiga manfaat tidak kentara. Yang pertama manfaat langsung yaitu kenaikan hasil produksi barang atau jasa atau penurunan biaya sebagai akibat langsung dari proyek yang berupa perbaikan mutu produk, perubahan lokasi, dan kemudahan. Kemudian manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang ditimbulkan secara tidak langsung dari suatu proyek yang merupakan multiplier effects dari proyek. Dan yang terakhir yaitu manfaat tidak kentara. Manfaat tidak kentara yaitu manfaat yang sukar diukur dengan uang. Selanjutnya jenis-jenis evaluasi proyek. Jenis-jenis evaluasi proyek yang pertama meliputi evaluasi terhadap usulan proyek, yang kedua evaluasi terhadap proyek yang sedang dibangun, yang ketiga evaluasi terhadap proyek yang telah dioperasionalisasikan, dan yang keempat yaitu evaluasi terhadap proyek yang telah berakhir. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui dalam evaluasi proyek. Yang pertama yaitu ruang lingkup kegiatan proyek. Yang kedua, cara kegiatan proyek tersebut dilakukan. Yang ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seluruh proyek. Yang keempat, yaitu sarana yang diperlukan oleh proyek. Yang kelima, hasil kegiatan proyek tersebut serta biaya-biaya yang telah ditanggung, yang harus ditanggung, dan akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari adanya proyek tersebut. Yang terakhir yaitu langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek beserta jadwal masing-masing kegiatan tersebut. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Maulidia Ghairinma. Kepada Maulidia Ghairinma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Ghairinma Alfiani, pemateri kedua, akan melanjutkan menjelaskan dari pemateri pertama, yaitu yang pertama tahapan-tahapan evaluasi proyek. Ya, evaluasi proyek dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap penemu ide, yakni penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek. Yang kedua, tahapan penelitian, yakni meneliti beberapa alternatif proyek dengan berbagai metode ilmiah. Dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data berdasarkan metode yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai. Yang ketiga, tahap evaluasi. Evaluasi pendahuluan dan evaluasi kelayakan proyek. Evaluasi berarti membandingkan sesuatu berdasarkan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Lalu ada tahap pengurutan usulan yang layak. Ada tahap rencana pelaksanaan. Setelah ditentukan rencana proyek mana yang akan dijalankan, perlu dibuat rencana kerja pelaksana pembangunan konstruksi proyek. Lalu yang terakhir tahapan pelaksanaan, yakni tahap merealisasikan konstruksi proyek tersebut. Jika proyek selesai dikonstruksi, maka proyek dioperasionalisasikan. Lalu arti penting evaluasi proyek. Evaluasi membantu para pembuat keputusan yang berhubungan dengan investasi atas satu atau beberapa proyek. Keputusan tersebut menyangkut beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu proyek dengan berpedoman pada kelayakan ekonomis ataupun non-ekonomis. Yang kedua, memilih satu atau beberapa proyek yang paling layak di antara beberapa alternatif proyek. Lalu yang terakhir, menetapkan skala prioritas kelayakan dari beberapa proyek. Lalu B. Desain studi kelayakan dan aspek-aspek evaluasi proyek. Evaluasi proyek mengkaji kelayakan proyek dari berbagai komponen proyek.
yakni pasar, internal perusahaan, dan lingkungan. No komponen aspek yang dikaji. Yang pertama ada pasar konsumen dan pasar produsen, yaitu seperti persaingan. Lalu yang kedua internal perusahaan pemasaran, yakni teknik dan teknologi. Ada manajemen sumber daya manusia, yaitu keuangan. Lalu yang ketiga lingkungan politik, ekonomi, sosial. Lingkungan industrial, yakni yuridis dalam kurung legal, contohnya seperti lingkungan hidup. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Ramadan. Untuk Ramadan dipersilakan. Di sini nama saya Ramadan Al-Jikri sebagai pemateri ketiga yang menyampaikan suatu aspek mungkin terkait dengan aspek lainnya dalam evaluasi proyek. Misalnya, yang pertama itu ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran itu membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar dan persaingan serta aspek lingkungan. Yang kedua itu ada aspek manajemen. Aspek manajemen itu akan membutuhkan data-data dan asumsi dari seluruh internal perusahaan dan seluruh aspek lingkungan. Yang ketiga itu ada aspek sumber daya manusia yang membutuhkan data-data asumsi dari aspek teknik dan teknologi, pasar dan pemasaran, dan manajemen untuk menentukan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja dan program pengembangannya. Terus yang keempat itu ada aspek keuangan. Aspek keuangan itu akan membutuhkan data-data dari dan asumsi dari aspek pasar, pemasaran, manajemen, teknik, dan teknologi untuk menentukan biaya besar pendapatan dan biaya yang harus ditanggung pada badan usaha itu sendiri. Terus saya di sini ingin menyampaikan modifikasi terhadap aspek-aspek tadi kelayakan adalah dimungkinkan disebabkan oleh batasan-batasan dalam penelitian itu sendiri. Seperti yang pertama, apakah rencana bisnis hanya terbatas pada suatu produk baru atau pada rencana pembentukan SBU atau yang lainnya? Yang kedua itu, apakah pasar yang dituju berskala internasional, nasional, atau lokal? Yang ketiga itu, apakah produk-produk yang akan dihasilkan berupa barang atau jasa atau gabungan keduanya? Yang keempat, apakah kuantitatif atau gabungan keduanya? Nah, dan di sini juga saya ingin menyampaikan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi itu yang pertama memperbaiki pemilihan investasi karena sumber-sumbernya yang tersedia terbatas. Terus juga yang kedua itu untuk mengurangi kesalahan pemilihan proyek yang mengakibatkan pengorbanan sumber-sumber yang langka. Yang ketiga itu untuk memperkirakan dan mengetahui dampak positif dan negatif dari sebuah proyek pemerintah itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf bila saya ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.